Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Kita akan lanjutkan apa yang Rasul Paulus tuliskan kepada jemaat Korintus di dalam 2 Korintus. Kalau kemarin pasal yang keempat, sekarang pasal yang kelima. Ini lanjutan. Ini masih di dalam satu perikop yang berjudul Jangan Tawar Hati Juga Waktu Menghadapi Maut. Ayat 1, saudaraku. 2 Korintus 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ya, satu ayat ini dulu, saudaraku. Di sini Rasul Paulus mengumpamakan akan tubuh manusianya itu sebagai sebuah kemah. Ya, jadi karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, selesai gitu ya, selesai tugas, Allah telah menyediakan suatu kediaman di sorga bagi kita. Kita akan punya kemah yang lain di sorga, yaitu suatu tempat kediaman yang tidak dibuat oleh tangan manusia, yang kekal. Nah, kemudian ayat 2. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh. Saudara mengeluh atau tidak? Saya kadang mengeluh, saudaraku. Meskipun diam-diam. Tapi kadang-kadang kita mengeluh, saudaraku. Karena kita masih terbatas, ya. Kenapa? Paulus katakan, karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi. Di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Kita ini merindukan, kita mengeluh. Kok kita ini terbatas toh Tuhan, tubuhku ini kok terbatas. Kenapa kok aku ini nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Kenapa kok aku ini seringkali ngerasakan sedih, sering ngerasakan tekanan, sering terganggu dengan pikiran ini, pikiran itu. Kok nggak bisa aku nih dalam kondisi memelihara damai sejahtera yang mengatasi segala akal itu terus-menerus begitu. Kenapa akal budiku ini kok masih sering terganggu? Ada gangguan-gangguan, ada satu keluhan-keluhan di mana sesungguhnya itu adalah kerinduan. Ya, itu semua akan selesai. Segala keluhanmu itu akan berhenti kalau kamu nanti sampai di surga gitu ya. Kamu mengenakan tempat kediaman yang surgawi. Nah, sebab ayat 3 ya kita lanjutkan. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Jadi Rasul Paulus merasakan seperti orang nggak berpakaian, seperti orang telanjang gitu ya. Aku ini pengen mengenakan pakaian atau seperti pakaian, dia tadi mengumpamakan sebagai kemah, sekarang diumpamakan sebagai pakaian. Aku ingin mengenakan pakaian yang surgawi itu. Sekarang ini aku kalau dinilai secara surgawi seperti aku ini nggak punya pakaian begitu, tidak berpakaian atau telanjang. Kemudian ayat 4, sebab selama masih diam dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Nah, ini yang tidak bisa dihindari. Saudaraku, ketika kita masih diam dalam kemah ini, kemah tubuh manusia kita ini mengeluh oleh beratnya tekanan. Itu sebuah kepastian yang tidak bisa dielakkan di dalam hidup kita. Kita tidak bisa menghindar. Karena kita mau mengenakan yang baru itu, yang kita rindukan itu, tanpa menanggalkan yang lama. Kan tidak bisa, saudara. Jadi dua-dua tidak bisa. Supaya yang fana itu tertelan oleh hidup. Kita pengennya begitu. Tidak bisa, harus nunggu waktunya Tuhan. Jadi antara yang lama, tubuh yang lama, dengan tubuh kemuliaan yang baru,
itu memang tidak bisa secara bersamaan kita nikmati selama kita di bumi ini. Jadi kita harus menerima itu, saudara. Tetapi roh kita merindukan akan perkara-perkara tersebut. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Jadi kita ini belum meninggalkan akan pakaian yang lama ini, kita pengen mengenakan pakaian yang baru. Kita belum mengalami pembongkaran dari kemah yang lama ini, kita mau masuk kemah yang baru. Itu ya kira-kira begitu. Ayat 5. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh. Ini pentingnya Roh Kudus, saudaraku. Kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Selama ada Roh Kudus, maka iman kita akan terjaga bahwa terjamin tersedia bagi kita. Tadi disebut kemah, kemudian disebut juga pakaian, ya, ataupun apa perumpamaan yang dipakai. Nah, ayat 6 ini yang penting, ini dalam kita menjalani kehidupan sementara dengan iman bahwa kita ini sedang berjalan menuju ke sorga, menuju ke tempat kekal, dan nanti kita akan mengenakan pakaian yang baru itu, atau tubuh yang baru itu. Maka dikatakan di ayat 6, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Ini penting, saudara. Saudaraku, dalam menghadapi apapun juga yang sifatnya tekanan terhadap kesementaraan ini, kita tabah, karena ada Roh Kudus yang menolong kita. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Ini juga harus disadari. Jadi kalau saudara merasa bahwa Tuhan, aku berdoa, tapi kok aku tidak merasakan hadirat-Mu. Aku sudah baca firman, tapi kok rasanya belum klik begitu. Ada rasa jauh dari Tuhan. Tidak selalu, ada saat-saat di mana Tuhan melawat, Tuhan menyegarkan kita. Tetapi Paulus pun berkata bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Itu harus diakui, saudaraku. Ya, jadi saudara jangan galau, jangan risau ketika saudara merasa, kok aku rasanya jauh dari Tuhan. Saat-saat indah ketika kita ini bersama dengan Tuhan dinikmati, itu menjadi kekuatan. Tapi ada saat-saat sepertinya Tuhan itu begitu jauh. Karena apa? Karena kita masih mendiami tubuh yang lama, kemah yang lama ini. Ayat 7, wah ini bagus saudaraku ya. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. For we walk by faith. Berjalan dengan iman. Not by sight, bukan dengan melihat. Ini penting, saudara. Percayalah kepada, berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat. Itu sudah disampaikan Tuhan Yesus kepada Thomas ya. Jadi kita ini percaya walaupun tidak melihat. Tadi di pasal 4 ayat yang ke-18 katakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tak kelihatan adalah kekal. Karena berurusan dengan yang kekal itu ya harus dengan iman, saudara. Dan iman itu dibangun dari firman Tuhan. Jadi tetap ya saudaraku ya, firman, Roh Kudus, dan ketaatan kita untuk melakukan firman itu. Ayat 8 katakan, tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Paulus memang berkali-kali kepada jemaat Filipi, dia juga berkata, ada terlebih baik kalau aku pulang dan bersama dengan Tuhan Yesus gitu. Tapi kan kalau belum selesai tugas ya dia berkata, tapi karena kamu aku harus bekerja memberi buah, kan begitu. Sebab itu kami juga berusaha baik
kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Jadi saudaraku, meskipun Anda merasa masih jauh, tetap usahakan berkenan. Ketika Anda dekat dengan Tuhan dan rasanya sudah berada di surga, begitu ya, ada saat-saat seperti itu, tetaplah berkenan kepada Dia. Ayat 10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik atau jahat. Saudaraku, setelah kita ini karena iman, antara baik dan jahat itu juga menjadi tantangan buat kita. Jangan sampai kita ini terjebak dalam kejahatan. Melakukan kejahatan itu harus kita hindarkan. Haleluya. Lakukanlah yang baik, karena itu akan membawa kita pada tahta pengadilan Kristus. Tadi tahta pengadilan Kristus itu adalah saat di mana Tuhan Yesus membagi-bagi upah kepada umat tebusannya. Tuhan Yesus memberkati.